어쩌면 그 이상으로 위험한 놈입니다. 나랑 결탁하자고. 그게 내 복수 방식이야. 와! 자살! 나는 저놈들이 지은 죄를 낱낱이 까발릴 거다. Halo guys, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, mari kita mulai segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu apalagi kalau bukan Sotoy bareng Mimin part 6. Ini dia. Yang pertama adalah sampel darah. ASR이라고 한국에서 아직 보고도 안 된 신종 마약이에요. 여기서도 흔한 건 아니고요. Seperti yang kita ketahui, sampel darah yang sempat dianalisa oleh Miho dan juga Hae-jin kayak mengandung sejenis narkoboy gitu, jenis ASR. Nah, itu pun kita belum tahu apakah ASR tersebut, karena itu adalah jenis narkoboy yang langka dan juga baru ada. Jadi, kalau memang benar itu narkoboy, berarti pihak rumah sakit dan juga si tetua lagi memproduksi hal itu dong. Apakah mereka bakal membuat obat berkedok narkoboy? Bisa jadi ya kan teman-teman. Wah, itu parah banget sih. Yang kedua adalah Project Lab. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan perkataan dari si ibu direktur bahwa dia itu belum tahu menahu sebenarnya apa isi dari lab rahasia. Dia sebenarnya tahu ada Project Lab tersebut, cuma dia hanya tidak ingin terlibat dengan hal itu karena dia nggak mau mengotori tangannya sendiri. Hal itulah yang dia sampaikan juga kepada suaminya si Pak Wali. Namun tiba-tiba aja dia jadi penasaran sebenarnya apa sih isi dari lab tersebut. 괜찮으세요? 휠체어 갖다 드릴까요? Karena masih penasaran banget, dia meminta si kepala perawat untuk menemani dirinya ke lab tersebut. Walaupun si kepala perawat bertanya kenapa secara tiba-tiba yang awalnya dia nggak mau tahu, sekarang kok jadi penasaran. Dan selain dia, nama-nama yang disebutkan oleh si kepala perawat, ternyata si Ji-hoon itu tahu dong isi dari lab tersebut, berarti dia udah pernah ke lab itu. Kemudian si ibu direktur pun ketika dia memasuki lab tersebut, dia seperti kaget banget. Cuma di sini adalah belum disebutkan apa yang terjadi di lab itu, apa yang mereka produksi dan apa juga yang mereka lakukan di dalam lab tersebut. Ditunjukkan hanya si ibu direktur masuk ke sana, kemudian ketika dia keluar dari ruangan itu, dia seperti gemetaran banget. Berarti emang ada sesuatu hal yang aneh. Bahkan seorang si ibu direktur pun langsung gemetaran ketika keluar dari ruangan itu. Dan ketika dia bercerita kepada suaminya, 당신 거기에 대해서 알아? 고미호 씨한테 얘기 들은 적 있어. 혁신센터. si Pak Wali jadi penasaran apa yang dilihat oleh istrinya di sana. Tapi istrinya tidak mengatakan apapun kepada si Pak Wali. Cuma Mimin yakin si Pak Wali pasti mencari tahu apa yang ada di dalam lab tersebut. Gak mungkin seorang Choi Do-ha hanya diam begitu saja, dan juga gak mungkin dia gak penasaran sama sekali. Tapi nanti kita lihat apakah Choi Do-ha benar-benar akan melihat dan juga mencari tahu apa sebenarnya isi dari lab tersebut. Tapi Mimin yakin itu sebuah project yang benar-benar mengerikan banget sih. Sampai-sampai kan dia sampai gemetaran gitu loh tadi. Yang ketiga adalah Pak Botak. 너도 빅마우스 못지 않던데. 너 나 호황시키지. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, si Pak Botak pernah mengatakan kepada Chang Ho bahwa berdasarkan pengamatannya Chang Ho itu sama hebatnya dengan Big Mouse. So, berarti dia tahu dong siapa ketua asli dari Big Mouse itu. Ditambah lagi ketika Chang Ho mau menyelamatkan Miho yang dia sempat terhalang oleh beberapa Pakpol, si Pak Botak ini itu kan menyelamatkan Chang Ho dari sergapan para Pakpol. Cuma kita nggak tahu gimana nasibnya setelah itu. Semoga nanti diceritakan ya. Yang keempat adalah Hae-jin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Hae-jin itu kan telah koid, dan itu pun karena ulah dari suaminya. Cuma sampai sekarang kematiannya masih disembunyikan, dan semoga minggu depan itu harus terungkap, ya kan? Kemudian yang kelima adalah perubahan dari si ibu direktur ataupun Ju-hee. Kalau teman-teman lihat itu kan Ju-hee penampilannya sangat-sangat berubah di episode 12. Nah, kita nggak tahu sebenarnya apa penyebab dari perubahan dari Ju-hee ini. 됐던 감사위원장 자리가 공석이라고 들었어요. 제가 맡을게요.
Tiba-tiba saja dia tertarik dengan bisnis dari si Pak Tetua, terutama dia mengincar posisi yang dulunya diisi oleh si Profesor Seo. Itu cukup mencurigakan sih, sepertinya Juhi memiliki sebuah tujuan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah Jerry. 만나서 좋을 게 없을 텐데. 야, 알았어요. 그렇게 하죠. Mimin masih berspekulasi kalau kemungkinan besar si Jerry ini adalah bos dari Big Mouse, karena kan Big Mouse itu sejenis organisasi gitu. Cuma di episode 12 Jerry itu sama sekali nggak ditampilkan, mungkin disimpan untuk penampilannya di minggu depan. Cuma menurut Mimin ya, si Jerry ini memang pasti bakal terlibat dengan Big Mouse. Bisa jadi memang dia adalah ketua aslinya, cuma kita nggak tahu, kita lihat nanti ya. Nah selanjutnya adalah si Pak Peramal. 시작하는 건데. 내 딸을 죽인 놈들을 Seperti yang kita ketahui bahwa si Pak Ketua Geng atau Pak Peramal mengaku sebagai Big Mouse, dan alasannya pun tertarik dengan makalah dari si Profesor Seo itu karena dia ingin mengungkapkan kematian dari putrinya dia. Jadi apakah anaknya itu korban dari percobaan yang dilakukan oleh Profesor Seo? Bisa jadi kan? Mungkin anaknya juga salah satu orang yang ada dalam penelitian di rumah sakit itu di lab rahasia. Dan Mimin juga selalu penasaran siapa sih sebenarnya yang selalu memberikan informasi melalui telepon kepada si Pak Ketua Geng. Kita lihat nanti. Nah selanjutnya adalah si Pak Sipir Baru. Kita tahu kalau si Pak Sipir itu kan udah koit karena ditembak sama si Pak Ketua Sipir lama. Cuma kita nggak tahu apakah dia beneran koit ataupun enggak, karena setelah itu nggak ditunjukin kemanakah jasadnya. 어떻게 할 거야? 빅마우스 제안대로 따를 거야? 해야지. Nah, Park Chang-ho juga akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan dan dia pun membuka kantor baru. Dan ternyata mereka juga memalsukan sampel darah yang mereka berikan kepada si Ji-hoon. 앞으로는 어떡하고? 나 말고 대신해줄 사람 있어? Sampel darah yang asli itu masih mereka simpan di kantornya Chang-ho, cuma belum tahu tuh mau diapakan sampel darah tersebut. Ditambah lagi mereka juga masih memiliki PR untuk mengungkapkan kemanakah Ye-jin sebenarnya. Nah semoga nanti Miho dan juga Chang-ho bisa mengungkapkan hal tersebut. Karena jasadnya Ye-jin itu udah dimakamkan di tempat yang belum kita tahu ini di mana. Kan itu gelap banget, yang tahu ya si ini nih. Lo juga harus ngerasain karma ya, bro. Oke? Kemudian yang selanjutnya adalah ketua besar Big Mouse. 안 들어가면 실검에도 못 올라가네. 빅마우스도 있네. 7번째. Kalau teman-teman ingat adegan ini, ketika si Pak Jaksa ngecek handphonenya si Pak Ketua Geng ataupun Pak Peramal, di situ ada nama Chang-ho dan juga ternyata di kontak nomor 7 itu ada nama Big Mouse. Nah loh, tapi kan dia bilang kalau dia itu adalah Big Mouse. Nah ini nih Mimin bilang Big Mouse itu bisa jadi adalah seperti organisasi. Mungkin nama-nama orang yang terlibat di sana dia selalu beri Big Mouse, atau memang itu nomor ketua yang sebenarnya. We don't know. Yang selanjutnya adalah proyek tahanan berkelakuan baik. Yang masih buat Mimin bertanya-tanya adalah ini project di gua ini itu berhubungan gak sih dengan laboratorium rahasia, atau misalkan kalau memang berbeda itu apa perbedaannya gitu loh. Karena project di gua ini para tahanan itu disuruh setelah mereka masuk langsung mengganti baju mereka ke serba putih dan juga memakai beberapa APD gitu. Nah ternyata 무슨 일이야? ketika Miho datang ke sana, goa tersebut seperti mengalami sebuah kerusakan atau memang sengaja dilakukan, kita nggak tahu. Kemudian Miho melaporkan kepada ayahnya dan ayahnya pun langsung mencoba untuk menghubungi 119 untuk minta bantuan. Cuma yang buat Mimin salfok adalah ekspresi dari Suntae. Datar aja boy, gile, mencurigakan. 정신 들어요? 일어날 수 있겠어요? Dan nantinya menurut Mimin, si psikopat ini bakal menjadi salah satu saksi kunci sebenarnya apa yang terjadi di sana dan juga apa yang dilakukan kepada mereka. Semoga dia nanti mau memberitahukan kepada Miho secara detail apa yang dilakukan kepada mereka. Nah, yang selanjutnya adalah kakek Choi Do-ha. 그 친구는
연구소 책임자였어. NF9에 문제가 있다면 Nah, di sini diceritakan bahwa si Pak Tetua ini kan waktu itu lagi mengembangkan NF9, yaitu ya kayak project dia itu loh gitu. Namun project itu ditentang oleh teman dekatnya sendiri yang merupakan kakek dari si Choi Do-ha. Nah, di sini kakek Choi Do-ha itu kayak memberikan peringatan kepada si Pak Tetua untuk menghentikan project tersebut karena nantinya bakal banyak masalah, terutama juga bakal banyak korban-korban yang bakal berjatuhan. Tapi di sini si Pak Tetua enggak mau mendengarkan kakeknya si Choi Do-ha. Dia bakal tetap melakukan rencana tersebut. Dan ternyata setelah mereka berbicara, Choi Do-ha sempat melihat wajah dari si Pak Tetua ketika dia waktu kecil. Dan Choi Do-ha sebenarnya udah menahan amarah banget nih ketika berbicara dengan si Pak Tetua. 후회 같은 건 약한 놈들이나 하는 거야. Apalagi ketika dia bertanya apakah si Pak Tetua menyesal kehilangan temannya, si Pak Tetua mengatakan bahwa penyesalan hanya untuk orang-orang yang lemah. Wah, Choi Do-ha masih menahan emosinya. Lalu dia meminta sesuatu nih. 보석으로 석방시키시죠. 제가 생각하는 정의로. Dia meminta si Pak Tetua untuk membebaskan Big Mouse dengan jaminan gitu. Dan gak butuh lama, si Pak Tetua pun langsung mengabulkan permintaan dari Choi Do-ha. Yang selanjutnya adalah kematian Pak Peramal. Di sini juga agak ada kejanggalan sih menurut Mimin ketika Chang Ho mengantarkan si Pak Peramal ataupun Pak Ketua Geng yang dibebaskan karena permintaan dari si Pak Wali. Tiba-tiba aja kan terjadi sesuatu kepada si Pak Ketua Geng. Nah, namun sebelumnya ketika Chang Ho masuk ke sana, dia kan sempat bertanya sebenarnya siapakah orang yang memerintahkan kepada si Pak Ketua Geng untuk selalu menyelamatkan Park Chang Ho. Lalu si Pak Ketua Geng bilang ya udah besok jam 9 malam datang aja ke situ ataupun ke tempat itu, nanti dia bakal memperkenalkan Park Chang Ho dengan mereka. Nah, kata mereka nih di sini berarti mereka itu banyak dong. Tapi Mimin yakin pasti ada ketuanya sih. Dan seperti yang Mimin bilang di review kemarin, itu ada kan kalung dan juga cincin kayak di zoom gitu, pasti ada sesuatu plot twist nantinya dengan kalung dan juga cincin tersebut. Nah, ketika Chang Ho udah keluar dari sana, ketika si Pak Ketua Geng kayak ngebuka bagian apa tuh, dan di luar Sun Tae sepertinya sudah tahu apa yang akan terjadi kepada si Pak Ketua Geng. Dan setelah itulah si Pak Ketua Geng ya harus koit gitu teman-teman. Dan itu pun seakan-akan dibuat seperti bundir. Apakah itu perbuatan dari si Choi Do-ha? Karena kan dia sempat bilang tadi kalau dia ingin menyelesaikan semuanya sesuai dengan keinginan dia sendiri, atau Sun Tae. Kemudian untuk bocoran episode 13 dan juga 14 minggu depan berdasarkan preview. 흑인의 복수 방식이. 나쁜 놈들로 더 나쁜 놈들 짓밟아버리면 되지. Di sini si Choi Do-ha itu kaget dan juga marah ketika dia mengetahui bahwa si Pak Ketua Geng bundir. So berarti bukan dia dong pelakunya. Berarti itu memang benar-benar Sun Tae. Karena kalau kita lihat di sini, Sun Tae itu tuh lihat ekspresi mukanya dia sangat-sangat membagongkan. Seperti ya kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Apakah dia Big Mouse juga gerombolannya? We don't know. Kemudian Park Chang Ho nantinya juga bakal berusaha untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi. 마우스만큼 어쩌면 그 이상으로 위험한 놈입니다. 나랑 결탁하자고. Dan di sini si Pak Choi Do-ha berspekulasi bahwa Chang Ho adalah orang yang lebih ataupun sama berbahayanya dengan Big Mouse. Kita nggak tahu yang dimaksud dia itu si Chang Ho ataupun temannya dia. We don't know ya. 최근 구천시 암 환자 발생률이 최소 20배 이상은 높아요. Kemudian Miho juga tidak akan menyerah untuk mengungkapkan sebenarnya apa yang tersembunyi di lab rahasia itu. Tapi sepertinya Juhi menghancurkan barang-barang buktinya. Wah. Dan di episode minggu depan itu terlihat bahwa ada foto si Choi Do-ha waktu kecil kayak bersama sahabatnya gitu loh. Kira-kira siapakah itu? Kita lihat minggu depan. 나는 저놈들이 지은 죄를 낱낱이 까버릴 거다. Dan juga sepertinya si Pak Wali mulai merasakan ketar-ketir di minggu depan nih. Nah, kira-kira siapakah yang udah berusaha nyerang si Pak Wali? Kita lihat
Apakah Park Chang Ho juga berhasil mengungkapkan semuanya? Kita tunggu kelanjutan kisahnya di episode 13-14 minggu depan. Thank you for watching. See you next video guys. Bye bye.